ngeluarin bukunya rilis bulan Oktober 2016. Itu buku kumpulan puisi berbahasa Indonesia, judulnya Bicara Besar. Jadi mungkin sama kayak orang-orang yang akhirnya suka nulis, awalnya aku suka baca. Dari kecil dibiasain sama orang tua, tadinya mungkin baca buku anak-anak gitu, terus lama-lama baca novel. Terus pas awalnya aku kenal novel, apa sih dulu namanya chick lit sama teen lit gitu, pas aku masih kecil. Pas udah kenal novel sama chick lit, teen lit itu aku ngerasa aku pengen bisa nulis kayak orang-orang itu. Aku berusaha ketika aku nulis dan di tulisan-tulisannya tuh jadi lebih mengenal diri sendiri gitu. Jadi ketika nulis rasanya enak, soalnya misalnya aku lagi sedih, kan kita bisa nulis bisa pas lagi sedih, bisa pas lagi senang, bisa pas lagi bingung juga bisa nulis. Nah, ketika nulis itu perasaannya jadi aku lebih ngerti aku ngerasa apa karena dibahasakan perasaannya. Kalau tadinya misalnya aku sedih doang, aku galau gitu atau apa, terus ketika ditulis itu jadi bahasa yang bisa aku ngerti, jadi kayak berkomunikasi sama diri sendiri rasanya. Jadi make it clear to myself aku tuh lagi ngerasa apa. Terus ya enak aja sih ketika kita ngerti, oh ternyata perasaan sedih itu sedih yang kayak gini, kita jadi bisa ngatasin perasaan-perasaan kita gitu. Kalau nyebut satu orang terinspirasi dari siapa mungkin aku sulit, nggak ada kayak oh gara-gara dia gitu satu orang. Tapi aku kan udah mau di akhir kuliah, terus pas tahun kemarin tuh atau 2 tahun lalu gitu, terus aku ngerasa oh gue selesai kuliah mau ngapain ya, kayak aku ngapain kerja di kantor, ngapain apa gitu. Nah habis itu aku ingat aku tuh senang nulis puisi. Terus kebetulan om aku ngirim ke aku gitu di WhatsApp tulisan. Jadi ayahku dulu pas muda juga suka nulis puisi gitu. Nah kebetulan banget entah gimana om aku tuh ngirim tulisannya ayahku pas muda. Terus pas lihat terus aku jadi mungkin itu ya terinspirasi. Terus oh kayak gue seneng deh nulis puisi. Terus aku coba nulis, salah satunya juga terinspirasi sama puisinya ayahku itu. Ayahku dulu pas muda jurnalis di Tempo. Jadi dulu dia suka nulis juga gitu. Mungkin pas baca tulisan dia, mungkin secara nggak langsung jadi terinspirasi sama dia. Terus aku kumpulin selama 1 tahun tulisannya, akhirnya jadi. Jadi kayak isinya adalah ngedengerin diri sendiri, kayak ada puisi, jadi random sih isinya, ada yang tentang permasalahan-permasalahan keluarga, ada yang tentang aku ngerasa oh di Jakarta tuh kayak gimana, atau kayak puisi cinta atau apa segala macam. Intinya I don't wanna miss out on my own feelings gitu. Diterbitinnya sama penerbit independen gitu dari Jogja. Jadi aku nyari sendiri penerbitnya apa segala macam. Tapi ternyata challenge-nya yang paling berat bukan di proses oh nerbitinnya gimana ya atau ntar mendistribusikan bukunya kayak gimana, tapi lebih ke pas aku nulis bukunya. Terus paling susah itu adalah nentuin kapan bukunya tuh selesai. Kan itu buku kumpulan puisi aku bikin sendiri, kayak aku yang nulis. Kayak kalau tugas sekolah kayak kamu tahu gitu maksimal 500 kata, iya terus ada deadline-nya. Kalau kamu nulis buku sendiri kayak kamu terserah kayak kapan tuh the end-nya. Terus itu paling susah menurutku, karena bahkan setelah proses editing terus nanti oh ternyata halamannya masih kurang atau ditambahin lagi karena ada yang kepikiran lagi gitu puisinya. Tapi aku paling susah menentukan oh ya udah ini cukup tulisannya udah cukup segini aja, terus ini udah harus diterbitin jadi buku, karena kalau nggak selesai gitu. Aku sering gagal, sering banget kok. Terus kalau gagal, yang aku berusaha untuk lakukan ketika gagal atau ngerasa lagi gagal, ini lagi jelek banget, itu adalah berusaha melakukan sesuatu, entah apapun, hal-hal kecil yang membuat diri sendiri merasa berhasil. Karena kayak ketika ada sparks of kayaknya ini bisa deh, terus kayak berhasil sukses dikit-dikit, terus kayaknya hal-hal lain mengikuti jadi agak lebih lancar. Soalnya kalau diikutin down terus, bete terus gitu kayak nggak guna, terus malah jadi makin down, terus nggak jadi ngapa-ngapain. Jadi
dari hal-hal sekecil apapun, kayak coba ngelakuin hal yang bikin ngerasa berhasil atau ngerasa worth it lagi, karena apa ya, it corrupts you to feel gagal gitu. Terus jangan bertahan sama perasaan kayak gitu terus. Sama mungkin juga dicari tahu sih gagalnya kenapa, terus kalau emang mau ngelakuin hal itu lagi gimana caranya biar nggak ngelakuin kesalahan yang sama.